Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Octaviani Amelia Putri dengan NIM 21080076037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif sendiri adalah suatu proses mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Dalam kimia analisis kualitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion, baik itu ion kation maupun ion anion, tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan-perubahan kimia yang terjadi, misalnya terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilred, dan Vogel. Analisis kation memerlukan pendekatan yang sistematis. Umumnya ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok kation yang lebih kecil. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Analisis kation selanjutnya yaitu reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi, klasifikasi kation yang paling umum adalah didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Penggolongan kation. Kation di sini digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, kation Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Reaksi pengendap atau kondisinya HCl6m. Golongan yang kedua yaitu kation Cu2+, Cd2+, Bl3+, Hg2+, Sn4+, dan Sp3+. Reaksi pengendap atau kondisi H2S 0,1 m, pH 0,5. Golongan yang ketiga yaitu Al3+, Cr3-, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2 dengan reaksi pengendap atau kondisinya yaitu H2S 0,1 m, pH-nya yaitu 9. Golongan yang keempat kationnya adalah Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+. Reaksi pengendap atau kondisinya adalah tidak ada reaksi pengendap golongan. Kation golongan 1 yaitu Ag+, Hg+, dan Pb2+. Untuk memisahkan ketiga kation ini, kita menambahkan HCl6m pada sampel uji. Kation golongan ini akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi yaitu Ag+ plus Cl- akan membentuk AgCl dengan endapan berwarna putih. D2Hg+ plus 2Cl- akan membentuk Hg2Cl2 dengan endapan berwarna putih. Pb2+ plus 2Cl- akan membentuk PbCl2 dengan endapan berwarna putih juga. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifuge dan memisahkannya dari larutan adanya dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan kuning atau dengan H2SO4 membentuk endapan putih. Dengan reaksi Pb2+ plus CrO4 2- akan membentuk PbCrO4 dengan endapan
berwarna kuning. Dan Pb2 plus CSO42- akan membentuk PbSO4 dengan endapan berwarna putih. Hg1 plus dan Ag plus dapat dipisahkan dengan penambahan NH3. Jika ada Hg2Cl2, maka dengan NH3 akan bereaksi Hg2Cl2 plus 2NH3 akan membentuk HgNH2Cl dengan endapan berwarna putih plus Hg plus NH4Cl dengan endapan berwarna hitam. Endapan yang teramati menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag plus menyebabkan endapan AgCl larut kembali karena terjadi pembentukan kompleks yang stabil. AgCl plus 2NH3 akan membentuk AgNH32 plus Cl. Adanya Ag plus dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3,6M. Ion H plus akan mendekomposisi kompleks yang terbentuk sehingga Ag plus akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada membentuk endapan AgCl kembali. Dengan reaksi AgNH3 2 kali plus 2H plus Cl dengan membentuk AgCl plus 2NH4 plus. Kation golongan 2 yaitu Cu2 plus, Cd2 plus, Bl3 plus, Hg2 plus, Sn4 plus, dan Sb3 plus. Untuk memisahkan kation golongan 2 dengan kelompok kation lainnya, maka kation golongan 2 diendapkan sebagai garam sulfida dengan konsentrasi ion H plus dibuat menjadi sekitar 0,3 m atau pH-nya sama dengan 0,5. Kondisi pH ini penting karena jika konsentrasi asam terlalu tinggi, maka tembaga, kadmium, kobalt, dan timbul tidak akan sempurna pengendapannya. Sebaliknya, jika keasaman terlalu rendah, maka sulfida dari golongan 3 dapat ikut terendapkan. Larutan kemudian dijenuhkan dengan sulfida. Ion sulfida terbentuk dari ionisasi asam lemah H2S yang berasal dari gas H2S yang dilarutkan dalam air atau dari tioasetamida yang terhidrolisis. Penambahan hidrogen peroksida dapat dilakukan untuk mengoksidasi Sn2+ menjadi Sn4+ sehingga endapan SNS yang agak gelatin menjadi SNS2. Reaksi yang terjadi diantaranya Cu2+ plus Sn2- akan menghasilkan CuS yang berwarna hitam. Endapan kation lainnya adalah CDS berwarna kuning, Bi2S3 berwarna hitam, SNS berwarna kuning, dan Sb2S3 berwarna merah jingga. PbCl2 mempunyai Ksp yang cukup tinggi sehingga agak mudah larut dalam larutan asam klorida ecer. Karena itu, dalam kation golongan 2 ini kemungkinan kation Pb masih ditemukan. Pemisahan kation golongan 2 menjadi subgolongan tembaga dan arsen kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu subgolongan tembaga dan arsen. Pembagian kedua subgolongan ini berdasarkan kelarutan endapan garam sulfida dan amonium polisulfida. Sulfida dari subgolongan tembaga yaitu PbS, CuS, CdS, HgS, dan Bi2S3 tidak larut dalam reaksi ini, sedangkan sulfida dari subgolongan arsen yaitu HS2S3, HS2S5, SNS2, dan Sb2Sb3 akan larut membentuk garam tio. Reaksi yang terjadi yaitu HS2S5 plus 3S2- akan menghasilkan 2ASS43- atau tioarsenit. AS2S3 plus 3S2- akan menghasilkan 2ASS3 atau tioarsenat. Kemudian Sb2S3 plus 3S2- akan menghasilkan 2SbS3 atau tioantimonat. Lalu Sb2Sb5 plus 3S2 akan menghasilkan 2SbS4 atau tioantimonit. Selanjutnya SNS2 plus S2- akan menghasilkan SNS3 atau tiostanat.
Amonium sulfida atau NH42S tidak dapat melarutkan SNS karena itu SNS harus dioksidasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan hidrogen peroksida sebelum pengendapan sulfida atau mengganti amonium sulfida dengan amonium polisulfida atau NH42S2 yang dapat mengoksidasi kation tersebut. Pemisahan dan identifikasi Hg sulfida dari tembaga, kadmium, bismut, dan timbal larut dalam asam nitrat, sedangkan merkuri tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka merkuri dapat dipisahkan dari kation lainnya yang ada dalam subgolongan tembaga. Sulfida tembaga, kadmium, bismut, dan timbal larut dengan asam nitrat berdasarkan reaksi berikut ini. 3CuS plus 2NO3- plus H8H+ akan menghasilkan 3CO2 plus 3S plus 4H2O plus 2NO. Endapan HGS berwarna hitam bila ada warna lain misalnya putih atau kuning, maka perlu dilakukan uji kemungkinan adanya Hg. HGS dapat larut dengan aqua regia, yaitu campuran HCl dengan HNO3 dengan perbandingan 3:1. Reaksi yang terjadi yaitu 3HGS plus 2NO3 plus 8H plus 12Cl akan menghasilkan 3HgCl42- plus 2NO plus H2O plus 3S. Ion HgCl42- akan segera terdisosiasi menjadi ion Hg2+ dan Cl- yang tidak berwarna. Ion Hg2+ dapat diidentifikasi dengan cara reduksi oleh Sn2+ dengan reaksi 2Hg2+ plus Sn2+ plus 2Cl- dengan menghasilkan HgCl yang berwarna putih plus Sn2+. Jika Hg2+ dalam jumlah banyak dan Sn2+ terus ditambahkan, maka endapan Hg akan terbentuk. Maka akan terjadi reaksi Hg2Cl2 plus Sn2+ akan menghasilkan 2Hg dengan warna hitam plus Sn4+ plus 2Cl-. Karena Sn2+ bereaksi yang ditambahkan secara berlebih, maka endapan yang terbentuk akan terlihat abu-abu atau hitam, merupakan senyawa pereduksi yang kuat. Tetapi kemampuan ini akan hilang jika terdapat ion Cl- karena Cl- ini akan mengoksidasi Sn2+ menjadi Sn4+. Pemisahan dan identifikasi Pb dari Bi, Cu, dan Cd. PbSO4 sangat tidak larut dalam air, sedangkan sulfat dari Bi, Cu, dan Cd sebaliknya, mudah larut. Hal ini menjadi dasar pemisahan Pb dengan ketiga kation tersebut. Maka akan terjadi reaksi Pb2+ plus SO4 2- akan menghasilkan PbSO4 dengan warna putih. Identifikasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan melarutkan endapan dengan amonium asetat membentuk kompleks Pb asetat dengan reaksi PbSO4 plus 4C2H3O2- akan menghasilkan PbC2H3O2 4 kali 2- plus SO4 2-. Kemudian dengan penambahan K2CrO4 akan terbentuk endapan PbCrO4 yang berwarna kuning. Kation Pb sebagian besar sudah diendapkan dalam kelompok kation golongan 1, sehingga uji pada golongan 2 ini tidak akan begitu seperti yang terlihat pada uji kation lainnya. Pemisahan dan identifikasi Bi dari Cu dan Cd. Penambahan NH4OH pada larutan yang mengandung kation Bi, Cu, dan Cd pada awalnya akan mengendapkan ketiga hidroksida kation tersebut. Dengan reaksi Cu2+ plus 2NH4OH akan menghasilkan CuOH2 dengan warna biru plus 2NH4+. Tetapi jika reaksi diberikan secara berlebih, hidroksida Cu akan larut membentuk kompleks CuNH3 4 2+. Warna larutan akan berubah dari warna biru muda menjadi biru. Dengan reaksi CuOH2 kali plus 4NH4OH akan menghasilkan CuNH3 4 kali 2- plus 2OH plus 4H2O. Demikian juga dengan hidroksida kadmium, CdOH2 dengan warna putih akan larut dalam reaksi berlebih membentuk kompleks CdNH3 4 kali 2+. Tetapi tidak demikian dengan hidroksida bismut atau BiOH3, tidak akan larut dalam reaksi berlebih.
Karena itu, adanya endapan putih menunjukkan adanya kation Bi. Identifikasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan mereduksi BiOH3 menjadi logam Bi yang merupakan endapan berwarna hitam dengan reaksi 2 BiOH3 plus 3 SnOH4 2- akan menghasilkan 2 Bi plus 3 SnOH6 2-. SnOH4 2- diperoleh dari SnCl sebagai reaksi yang ditambahkan bersama dengan NaOH berlebih yang telah ditambahkan sebelumnya. Identifikasi Cu dan Cd. Cu dapat diidentifikasi secara visual lewat warna larutan yang berwarna biru. Jika larutan tidak berwarna, maka sebaiknya tetap dilakukan uji Cu dengan penambahan FeCN6 3- yang dengan Cu akan membentuk endapan warna merah dari kompleks Cu2FeCN6. Reaksi ini dapat mengidentifikasi Cu sampai konsentrasi 1. Jika Cu tidak ada, maka pada larutan yang tidak berwarna dapat langsung ditambahkan amonium sulfida. Jika terbentuk endapan kuning CDS, maka Cd ada. Tetapi jika Cu ada, maka untuk mengidentifikasi Cd dilakukan dengan membentuk Cu dan Cd menjadi kompleks Cu Cn4 2- dan Cd Cn4 2-. Reaksi yang terjadi adalah 2 CuNH3 42+ plus 5Cl plus H2O akan menghasilkan 2 CuCN4 2- plus CnO- plus NH3 plus 2 NH4+. CdNH3 4 2+ plus 4Cn- akan menghasilkan CdCN4 2- plus 4NH3. Kompleks CuCN4 2- sangat stabil dibandingkan kompleks CdCN4 2-, sehingga kompleks Cd dapat terdisosiasi. Dengan reaksi CdCN4 2- akan menghasilkan Cd2+ plus 4Cn-. Kation Cd yang dihasilkan cukup untuk membentuk endapan sulfida dengan penambahan amonium sulfida menghasilkan sulfida kation yang berwarna kuning. Kation golongan 3 Al3+, Cr3-, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Identifikasi besi. Identifikasi besi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Kalium heksasionoferat 2. K4FeCN6 membentuk endapan biru Prussian dengan reaksi 4Fe13 plus 3FeCN6 4- akan menghasilkan Fe4FeCN6 3 kali. Yang kedua, kalium tiosianat atau KSCN dengan larutan berwarna merah akan membentuk reaksi Fe3+ plus SCN- akan menghasilkan FeSCN6 3-. Identifikasi kobalt. Identifikasi kobalt dapat dilakukan dengan reaksi yang sama dengan besi, yaitu KSCN dalam alkohol memberikan warna larutan biru. Kompleks besi dengan tiosianat merupakan kompleks yang stabil, sedangkan kompleks Cu dengan tiosianat merupakan kompleks yang kurang stabil. Sehingga untuk penentuan besi dengan adanya Cu tidak akan mengganggu. Tetapi untuk identifikasi Cu harus ditambahkan NaF untuk mengompleks Fe menjadi FeF6 3- yang tidak berwarna sehingga tidak mengganggu kompleks Cu tiosianat. Kompleks Cu tiosianat ini akan lebih stabil dalam alkohol dengan reaksi Cu2+ plus 4SCN akan menghasilkan COSCN4 2-. Identifikasi Ni buat larutan menjadi basa dengan penambahan NH3. Jika pada penambahan ini terbentuk endapan hidroksida besi dan mangan, sentrifuge dan dekantasi pada filtrat yang tidak berwarna ditambahkan dimetil glioksid, endapan merah dari NiC8H14 N4O4 atau nidimetil glioksid menunjukkan adanya Ni dengan reaksi CH3C2NOH2 plus NiNH3 6 kali 2 plus akan menghasilkan 2NH4 plus NiC8H14 N4O4 plus 4NH3. Identifikasi Mn. Mangan dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi menjadi MnO4 yang berwarna ungu dengan natrium bismutat atau NaBiO3 dalam asam nitrat. Dengan reaksi 2Mn2 plus 5HBiO3 plus 9H plus akan
menghasilkan 2NO4- plus 5Bi3+ plus 7H2O. Pemisahan dan identifikasi subgolongan Al pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi. Penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. AlOH 4 kali plus 4H+ akan menghasilkan Al3+ plus 4H2O. ZnOH 4 kali plus 4H+ akan menghasilkan Zn2+ plus 4H2O. Dan yang terakhir, 2CrO4 2- plus 2H+ akan menghasilkan Cr2O7 2- plus H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al. Sedangkan Cr2O7 2- dan Zn2+ akan menjadi CrO4 dan ZnNH3 4 2+. Identifikasi Cr dapat dilakukan dengan BaCl memberikan endapan kuning barium kromat dengan reaksi CrO4 2- plus Ba2+, yang akan menghasilkan BaCrO4. Identifikasi Zn dapat dilakukan dengan kertas diphenyl thiocarbazone atau kertas ditizon memberikan warna merah keunguan menunjukkan adanya Zn. Kemudian kation golongan 4 yaitu Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Pemisahan dan identifikasi Ba. Barium sulfat merupakan garam sulfat yang sangat tidak larut dengan air, sedangkan kalsium agak larut dan kation logam lainnya larut dalam air. Pemisahan barium dengan kation lainnya berdasarkan hal tersebut. Penambahan amonium sulfat akan memberikan endapan putih jika terdapat barium. Uji selanjutnya dapat dilakukan dengan uji nyala dengan memberikan warna hijau kekuningan. Pemisahan dan identifikasi Ca. Pemisahan kalsium dengan kation lainnya berdasarkan kelarutan garam kalsium oksalat yang sangat tidak larut dalam air, sedangkan kation lainnya mudah larut. Jika kalsium ada endapan putih, kalsium oksalat akan terbentuk pada penambahan amonium oksalat. Larutan dibuat basah untuk mencegah kelarutan garam oksalat. Pemisahan dan identifikasi Mg. Magnesium diendapkan dengan Na2HPO4 dalam keadaan basah menjadi magnesium amonium fosfat dengan reaksi sebagai berikut. Mg2+ plus HPO4 2- plus NH3 akan menghasilkan MgNH4PO4. Karena endapan putih fosfat dari kation lain juga dapat terbentuk, maka perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi magneson 1 atau magneson 2 dengan penambahan basa NaOH. Ion OH- dari basa akan bereaksi dengan Mg2+ membentuk endapan putih hidroksida MgOH2. Hidroksida tersebut akan bereaksi dengan reaksi magneson atau mengabsorpsinya sehingga menjadi berwarna biru. Pemisahan dan identifikasi Na+, K+, dan NH4+. Uji nyala dapat dilakukan untuk menguji adanya Na+ dan K+, di mana Na+ akan memberikan warna nyala kuningan dan warna nyala merah keunguan. Warna nyala dari kalium dapat tertutupi jika terdapat natrium. Karena itu diperlukan kaca kobalt untuk melihat warna nyala kalium tersebut. Uji spesifik dapat dilakukan untuk Na+ dengan menggunakan reaksi seng uranil asetat membentuk endapan kuning atau NaZnO2 3C3H3O29. Sedangkan untuk K+ dapat dilakukan dengan reaksi natrium heksanitri-kobalat 3 memberikan endapan kuning atau K2NaCoNO26. Ion amonium juga memberikan reaksi yang serupa dengan K+, sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara pemanasan. NH4+ dapat diketahui dengan memanaskan larutan sampel asli dengan NaOH 6M. Dengan reaksi NH4+ plus OH- akan menghasilkan NH3 plus H2O. Bau gas amoniak yang khas menunjukkan adanya kation ini. Gas tersebut merubah lakmus merah menjadi biru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kation. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.